Shalom Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, masih dengan tema pertentangan besar dengan judul hari ini Bintang Fajar Reformasi. Pelajaran apa sajakah yang akan menjadi penekanan hari ini? Yang pertama, firman Tuhan membawa gairah, kegirangan, dan sukacita. Daud dan Yeremia begitu menikmati firman Tuhan. Sama halnya masing-masing tokoh reformasi bersukacita di dalam firman Allah. Firman-Nya membawa gairah, kegirangan, sukacita, kegembiraan, kesukaan bagi jiwa mereka. Mereka senang, bergairah dalam melakukan kehendak Allah. Mereka mengasihi hukumnya. Salah satu kebenaran dasar yang paling signifikan dari reformasi adalah sukacita yang dibawa oleh mempelajari kitab suci. Saudaraku, mempelajari kitab suci bukanlah tugas yang melelahkan. Hal itu bukanlah sebuah aktivitas bersifat legal. Itu bukanlah suatu persyaratan yang kaku, tetapi suatu kesenangan. Ketika mereka mempelajari kitab suci, mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Mengenai tokoh reformasi John Wycliffe, disebutkan tabiat Wycliffe adalah suatu kesaksian ketika kuasa mengajar dan mengubahkan dari kitab suci. Kitab suci lah yang membuat dia seperti ia ada sekarang, memberikan kesegaran dan kekuatan kepada pikiran, memperluas pikiran, mempertajam pengertian dan mematangkan pertimbangan, mempertinggi derajat pemikiran, perasaan dan aspirasi, memberikan stabilitas kepada maksud, kesabaran, keberanian, dan kekuatan pikiran, memperhalus tabiat, dan menyucikan jiwa. Kemudian yang kedua, firman Tuhan dibagikan dan menuntun reformasi. Pengalaman Timotius yang padanya diajarkan firman Tuhan oleh Paulus, kemudian lanjut mengajarkan kepada orang lain, persis dialami oleh para pembaru. Kebenaran firman Allah dan sukacita keselamatan di dalam Kristus telah memenuhi hati para pembaru sehingga setelah mendorong mereka untuk membagikannya, maka saudara bisa lihat mereka bersukacita. Waktu itu hanya sedikit sekali kitab suci yang tersedia dalam bahasa Inggris. John Wycliffe menghabiskan hidupnya untuk menerjemahkan firman Allah ke dalam bahasa Inggris karena dua alasan, yaitu pertama, Kristus yang hidup telah mengubahkannya melalui firman. Dan yang kedua, kasih Kristus memotivasi dia untuk membagikan apa yang dia telah pelajari kepada orang lain. Dampak dari pekerjaannya, bayangkan meskipun ia meninggal sebelum Roma mendapatkannya, tanpa gentar, kepausan menggali kembali jenazahnya, membakarnya, membuang abunya ke sungai. Namun sama seperti abu yang tersebar oleh air, demikian pula firman Allah, air kehidupan, tersebar jauh dan luas sebagai hasil dari pekerjaan Allah. Demikianlah Allah memakai Wycliffe, bintang fajar reformasi. Pernahkah saudara menemukan gairah baru, kegirangan, sukacita mempelajari firman Tuhan? Rajinlah mempelajarinya dengan tekun dan hasrat mendalam dan bagikan juga itu kepada sesama. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui renungan hari